Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar di kelas lanjut. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan materi pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS di sekolah dasar kelas lanjut. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri selaku moderator, yaitu Lucky Andriani. Yang kedua ada Nelly Hayati. Yang ketiga ada Siska Oktiana Sari. Yang keempat ada Iketut Arianto. Yang kelima ada Ikomang Adi Jaya Saputra. Baiklah, untuk pemateri yang pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudari Nelly Hayati. Kepada Saudari Nelly Hayati, kami persilahkan. Baik, saya Nelly Hayati sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang pendekatan kognitif. Kurikulum pendidikan dasar pada tahun 2006 telah merumuskan mata pembelajaran ilmu kemampuan dan sikap rasional tentang gejala-gejala. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS banyak mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai sumber seperti ilmu bumi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial atau IPS mempunyai karakteristik adalah pendidikan kognitif sebagai dasar partisipasi sosial. Artinya, pusat utama dalam pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa sebagai aktor sosial yang cerdas. Menurut Banks pada tahun 1996, pendekatan yang khas dalam IPS yang dapat mengembangkan kecerdasan rasional adalah social science inquiry atau pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Tujuan utama dari pendekatan penelitian sosial adalah untuk membangun teori atau secara umum untuk membangun pengetahuan. Untuk membangun pengetahuan atau teori-teori diperlukan seperti fakta, konsep, dan generalisasi. Dalam penelitian murid SD harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif anak seperti di kelas 4, 5, dan 6. Oleh karena itu, tujuan dari pendekatan penelitian sosial adalah untuk memperkenalkan dan melatih siswa cara berpikir sosial yang dapat dibangun. Tentu saja, belum sampai pada teori pengetahuan sosial, namun masih berupa pengetahuan sosial dalam kerangka ilmuwan yang sederhana. Yang kedua ada proses penelitian. Bagi siswa SD, proses penelitian berfungsi sebagai media untuk mengenal gejala-gejala sosial dan perkembangan masyarakat dengan menggunakan kacamata atau cara kerja ilmu sosial. Yang ketiga ada model-model penelitian sosial. Strategi belajar mengajar yaitu model pembelajaran di kelas tinggi. Tentunya Anda dapat membayangkan modelnya dan bentuknya sebagai berikut. Seperti adanya masalah, adanya hipotesis, adanya data, dan adanya kesimpulan. Oleh karena itu, model menurut Banks pada tahun 1977 tersebut dengan menambahkan kotak garis-garis putus untuk langkah-langkah yang memiliki ikatan yang sangat erat. Dengan demikian, model tersebut dapat lebih sederhana dan cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah, yaitu masalah ada dalam pikiran yang berkaitan dengan gejala yang tampak atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita. Misalnya, suatu waktu terjadi hujan lebat sehingga air sungai melimpah keluar dari badan sungai ke kawasan sekitar. Aliran sungai bisa persawahan, perkampungan, atau perkotaan yang dilanda banjir. Apabila banjir, itu banyak merusak rumah warga, harta benda yang hilang, serta
wabah, penyakit, dan gejala-gejala sosial. Itu timbul pernyataan kenapa banjir, akan timbul pernyataan dengan banjir seperti apakah sebab banjir, apa akibat dari banjir, dan bagaimana mengatasi banjir. Pada dasarnya muncul dari rasa ingin tahu terhadap suatu gejala yang ingin ditangkap oleh panca indera. Namun demikian, tidak semua yang kita amati akan dirasakan sebagai masalah. Menurut Piaget Bell-Cruder tahun 1986, proses berpikir terjadi bila ada proses asimilasi atau kontak objek dengan pikiran dan keterkaitan konsep dalam pikiran dengan informasi yang tentang objek yang disebut dengan proses akomodasi. Suatu masalah bagi seseorang yang belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Suatu masalah yang dirumuskan pada dasarnya hasil rekayasa pikiran berkenan dengan fenomena dan teori dan dari nilai yang dalam pikiran kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dapat diartikan suatu kesimpulan yang masih sementara atau setengah kebenarannya masih memerlukan pengujian dan pembuktian. Apabila hipotesis ini diuji secara empiris dengan menggunakan data yang tersedia, maka hipotesis ini akan menjadi tesis. Suatu hipotesis segoya dirumuskan berdasarkan asumsi, sedangkan yang dimaksud asumsi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan unsur-unsur yang dipermasalahkan, yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti pernyataan. Kebenaran ini sangatlah penting agar kita bisa berkomunikasi dengan yang lain. Asumsi ini juga sering disebut poslot. Contoh kasus banjir. Masalah, mengapa terjadi banjir? Asumsi, debit dan volume air sungai tidak sebanding dengan badan sungai, menimbulkan banjir. Hipotesis, pengikisan tanah dan erosi menyebabkan pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Penggundulan kawasan hulu sungai menimbulkan terberantasnya resapan air sehingga sungai meluap. Penggundulan kawasan dan erosi menimbulkan banjir. Lanjut, yaitu pengumpulan data dan analisis. Data berasal dari bahasa Latin datum yang berarti informasi, petunjuk. Apabila informasi itu lebih dari satu disebut data. Datum itu tunggal, sedangkan data bersifat jamak data dapat berbentuk kenyataan yang dapat ditangkap oleh panca indera, dilihat, didengar, dirasa, dicium, dan diraba. Apa yang ditangkap panca indera menurut apa yang disebut fakta. Data juga dapat berbentuk informasi hasil pengukuran atau perhitungan. Data yang dikumpulkan dari sumber pertama disebut data primer, dan data diperoleh bersumber dari pengamatan orang lain disebut sekunder. Untuk mendapatkan data yang terpercaya, diperlukan instrumen atau alat pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang memadai. Instrumen yang baik adalah yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, dan ini disebut alat yang valid atau sahih. Data yang mengenai hal-hal psikologis, sosial, dan kultural diperlukan alat pengumpulan data berupa observasi, daftar cek, catatan pengamatan, angket, pedoman wawancara, dan teks. Alat ini harus disusun sendiri oleh kita sebagai peneliti, kemudian diuji coba, disempurnakan, dipakai setelah kita yakin bahwa alat tersebut cukup memadai. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Steningrum, NPM 19160102 dari Prodi PGSD 4B. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ikomang Adi Jaya Putra. Baik, langsung saja ke dalam materinya, yaitu apabila memang ada dapat menggunakan alat
yang telah ada dan diakui baku. Contohnya itu tuh timbangan atau dinilai baku. Seperti tes inteligensia atau yang biasa disebut tes Stanford Binet Siwon Revised Test, ICE Potential Academic, biasa disebut TPA, dan TOEFL. Namun untuk kepentingan pembelajaran kita dapat mengembangkan alat yang sesederhana mungkin. Misalnya itu angket hobi siswa, makanan yang disukai oleh siswa, catatan harian, lepas, dan yang paling penting dapat memperoleh sejumlah data yang memang kita perlukan untuk menguji hipotesis. Nah, lalu yang keempat itu ada kesimpulan. Kesimpulan adalah hipotesis yang diuji dan dibuktikan sebenarnya. Misalnya itu hipotesis 1 di muka telah diuji rumusannya dapat dibuat sebagai berikut. Contohnya itu seperti erosi di hulu dan sekitar aliran Sungai Ciliwung menimbulkan pendangkalan dan penyempitan badan sungai di kawasan Jakarta. Keadaan ini tidak telah menimbulkan banjir di beberapa kawasan permukiman di sekitar Jakarta, terutama di sekitar aliran dan muara sungai. Kesimpulan ini dapat disebut sebagai tesis yang dimana selalu benar di atas asumsi yang melandasinya. Apabila asumsi ini dibuang, kesimpulan tersebut menjadi tidak tepat lagi. Apabila kesimpulan tersebut terus diuji dan dibangun secara mengkaitkan dalam suatu bidang, akan lahir dari kesimpulan tersebut suatu teori. Nah, teori ini sendiri pada dasarnya merupakan pernyataan hubungan antara hal yang sudah dites kebenarannya dan berlaku umum. Oleh karena itu, teori dapat digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Misalnya itu banjir berkaitan erat dengan gejala alam dan perilaku manusia. Teori ini merupakan bentuk pengetahuan yang paling tinggi dan merupakan isi pokok ilmu pengetahuan. Nah, model penelitian ini sendiri sosial sebagaimana telah kita bahas merupakan salah satu kecenderungan dalam pendekatan kognitif yang berorientasi pada proses inquiry atau biasa disebut inquiry orientation. Orientasi ini sering diberi label bermacam-macam seperti inquiry, discovery, lalu ada problem solving, critical thinking, dan reflective thinking, induction, dan investigation. Semua istilah tersebut walaupun tidak mengandung pengertian yang sama persis, pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama, yakni satu, menitik beratkan pada proses berpikir yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, melibatkan murid dalam proses belajar. Lalu yang ketiga, merupakan alternatif lain yang bersifat inovatif yang lebih maju daripada penyampaian informasi secara eksposito. Nah, selanjutnya demikian sebagaimana ditegaskan oleh Jarolemyk 1971.211, kecenderungan lain dalam pendekatan kognitif adalah pendekatan konseptual yang biasa disebut conceptual approach. Jarolemyk 1971 ini sendiri menyebutkan sebagai ide atau antret program program pembelajaran yang berorientasi pada ide atau gagasan. Nah, gagasan yang dimaksud sendiri yaitu adalah konsep, generalisasi,
konstruk, ide dasar, dan ide pokok atau pengertian umum. Lalu selanjutnya yaitu ada 4 tentang konsep. Nah, konsep sendiri itu merupakan suatu kata atau penyataan abstrak yang berguna untuk pengelompokan benda, ide atau peristiwa. Contoh konsep sendiri ini adalah yaitu pantai, silsilah, keluarga, norma, pemerintah, pasar, dan organisasi. Nah, tentunya itu ada dapat menyebutkan contoh lainnya dalam berbagai bidang. Suatu konsep dipelajari melalui proses pembentukan konsep atau konsep formation atau konsep entailment menurut Brunner 1966. Nah, proses pembentukan konsep atau proses konseptualisasi pada dasarnya yaitu merupakan proses pengelompokan dan memberi nama konsep serta merumuskan pengertian konsep itu sendiri. Misalnya itu semua daratan yang menjorok ke laut disebut ujung atau tanjung. Ujung atau tanjung merupakan yaitu sebuah konsep. Yaitu ada konsep teramati adalah konsep yang contohnya dapat ditangkap panca indera seperti manusia, rumah, jalan raya, bising, lalu ada manis, lalu ada merdu. Konsep tersimpul adalah konsep yang contohnya harus disimpulkan dari beberapa hasil pengamatan atau beberapa peristiwa sebagai indikator. Misalnya itu kayak sopan, tertib, pahlawan, makmur, dan adat. Selanjutnya ada konsep relasional, adalah konsep yang melibatkan jarak dan waktu. Misalnya itu abad, dasawarsa, mil, lintang, jujur, isobar, isotherm, kawasan, dan landasan pren. Konsep ideal adalah konsep tersimpul yang lebih abstrak dan merupakan konsep yang memerlukan pengumpulan indikator yang lebih luas. Misalnya itu keadilan, Pancasilais, takwa, nyaman, patriotik, kasih sayang, kejujuran, dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya yaitu kelima, tentang generalisasi. Nah, generalisasi yaitu adalah pernyataan mengenai keterkaitan dua konsep atau lebih. Contohnya itu perilaku guru di muka kelas merupakan produk interaktif antara kompetensi mengajar guru dengan lingkungan belajar. Apabila dianalisis, dalam generalisasi tersebut terdapat 3 konsep, yaitu perilaku guru, kompetensi mengajar, dan lingkungan belajar. Lalu selanjutnya, setiap generalisasi selalu memiliki cangkupan keberlakuan pernyataannya. Luas cangkupan suatu generalisasi akan melukiskan aras atau level dari generalisasi itu sendiri. Nah, secara umum generalisasi dapat digolongkan menjadi 3 aras, yaitu 1 ada generalisasi aras tinggi, lalu yang kedua ada generalisasi aras sedang, lalu yang ketiga ada generalisasi aras rendah. Nah, generalisasi aras tinggi itu sendiri yaitu berlaku secara universal, yang artinya pernyataan itu berlaku di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Contohnya itu interaksi antara manusia dengan lingkungannya, mempengaruhi cara pemenuhan kebutuhan setiap manusia. Lalu yaitu ada generalisasi aras sedang, berlaku pada suatu wilayah, budaya, atau kurun waktu tertentu. Contohnya itu pada masa penjajahan Belanda, kesempatan pendidikan bagi rakyat Indonesia sangat terbatas. Contohnya lainnya itu seperti ASEAN berfungsi memperkuat solidaritas dan kerjasama ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ada generalisasi aras rendah, yaitu yang berlaku lebih terbatas bagi pada lingkup yang lebih sempit. Contohnya itu pada musim angin, barat menghasilkan nelayan tradisional di Pelabuhan Ratu menurun karena terbatasnya frekuensi dan jarak tangkapan ikan itu sendiri.
Sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan sosial. Yang pertama ada pengertian pendekatan sosial. Pendekatan sosial menekankan kecakapan individu dengan orang lain atau masyarakat, serta memusatkan pada gejala-gejala sosial. Salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan dengan pendekatan sosial adalah pendekatan inquiry. Ketika proses pembelajaran inquiry berlangsung, di sini guru harus berperan sebagai pembimbing. Dalam membimbing peserta didik, guru janganlah menjadi seorang yang memberi perintah, tetapi guru harus menjadi seorang yang memotivasi peserta didik. Pendekatan sosial diangkat dari dua asumsi. Yang pertama, adanya masalah-masalah sosial yang diidentifikasi atas dasar kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan menggunakan prinsip sosial. Yang kedua, ada proses-proses sosial yang demokratis, perlu dikembangkan untuk memperbaiki masyarakat yang seluas-luasnya atau secara terus-menerus. Terdapat 3 ciri pokok metode inquiry sosial sebagai berikut. Yang pertama, adanya aspek sosial dalam kelas yang terdapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi. Yang kedua, ada penetapan hipotesis sebagai arah acuan dalam masalah. Yang ketiga, adanya fakta sebagai bahan pembuktian hipotesis. Selanjutnya ada materi cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan sosial. Ada tahap-tahap penerapan metode inquiry sosial sebagai berikut. Yang pertama ada tahap orientasi, di mana peserta didik dibantu oleh guru mengambil atau menerapkan masalah sosial yang dijadikan pokok permasalahan. Yang kedua ada tahap hipotesis, atau hipotesis biasanya dijadikan sebagai acuan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga ada tahap definisi, atau peserta didik mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat dalam hipotesis. Yang keempat ada tahap eksploitasi, atau peserta didik mengadakan pengujian hipotesis, logika deduksi, dan mengembangkan hipotesis dengan implementasi dan asumsi-asumsinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nelly. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada 2.3 pendekatan personal. Nah, pengertian pendekatan personal itu sendiri yaitu pendekatan personal ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Keberadaan siswa dalam kelompok banyak mempunyai arti untuk mengenal dirinya sebagai pribadi sehingga dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang cukup tinggi. Lalu yang B, merancang metode pembelajaran berdasarkan pendekatan personal. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal yaitu metode pertemuan kelas. Hal ini dikarenakan dua asumsi. Pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu cita dan harga diri. Lalu yang kedua, hubungan antara manusia atau yang biasa disebut teori Glasser. Nah, metode pertemuan kelas dilihat dari fokus pembicaraan dalam diskusi. Menurut Glasser dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Tipe pertemuan pemecahan sosial. Yang kedua, tipe pertemuan terbuka. Yang ketiga, tipe pertemuan terarah dan terbuka. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penerapan metode pertemuan kelas adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan iklim yang mengundang ketertiban tugas guru, yaitu menyajikan masalah untuk diskusi, menyeleksi pendapat siswa tanpa merendahkan dan penilaian. 2. Menyajikan masalah untuk diskusi tugas, yaitu A. Mengajukan masalah, B. Mengemukakan masalah, C. Mendeskripsikan masalah, D. Mengidentifikasi konsekuensi, E. Mengidentifikasi norma sosial. Lalu yang ketiga,
mengembangkan perkembangan nilai pribadi. Lalu yang keempat, mengidentifikasi alternatif tindakan. Lalu yang kelima, merumuskan kesepakatan. Lalu yang keenam, berperilaku tidak lanjut. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada C, menerapkan metode pembelajaran IPS pendekatan modifikasi personal. Contohnya itu ambil saja dari kurikulum SD kelas 5 semester 2, yaitu 1. Kompetensi dasar, yang dimana kemampuan memahami perjuangan para tokoh dalam melawan penjajah dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Lalu yang kedua yaitu pokok bahasan atau biasa disebutnya materi pokok, yang dimana perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia. Lalu yang ketiga ada hasil belajar, yang itu mengidentifikasi tokoh-tokoh penting pergerakan nasional dan tokoh-tokoh perjuang setempat. Lalu mengidentifikasi peranan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu ada 4 indikator. A. Membuat ringkasan riwayat hidup tokoh-tokoh penting pergerakan nasional, misalnya itu tokoh R.A. Kartini, Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantoro, dan Douwes Dekker. Lalu yang B, membuat laporan tentang tokoh pejuang yang ada di provinsinya. Yang C, menceritakan peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu yang D, menceritakan peranan masing-masing tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang E, menceritakan peranan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan Indonesia. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan modifikasi. Pengertian pendekatan modifikasi berperilaku ciri. Pendekatan ini adalah adanya kecenderungan memecahkan tugas belajar menjadi sejumlah perilaku yang kecil atau langkah-langkah yang kecil dan berurutan. Mengajar pada dasarnya adalah mengusahakan terjadinya perubahan dalam berperilaku beserta didik, dan perubahan berperilaku tersebut harus dapat diamati. Rumpunan pendekatan berperilaku, pendekatan pengelolaan kompetensi, pendekatan mawas diri, pendekatan relaksasi, pendekatan reduksi stres, pendekatan assertive training, pendekatan direct training, cara merancang metode pembelajaran IPS SD berdasarkan pendekatan modifikasi. Perilaku salah ataupun pendekatan modifikasi berperilaku adalah pendekatan mawas diri atau model mengajar mengandalkan diri. Model ini ada 5 tahap, yaitu tahap pengenalan prinsip, tingkah laku serta didik, dapat memahami kesulitan yang dihadapi, tahap menetapkan dasar, menetapkan rancangan perilaku dan responnya yang sesuai dengan atau tidak, tahap menyiapkan program yang realistis, menyusun program realistis dan seimbang, tahap pelaksanaan program, melaksanakan program yang disusun, tahap evaluasi dan tindak lanjut, melakukan penilaian dan tidak lanjut yang akan dilakukan. Selanjutnya, menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan modifikasi berperilaku atau perilaku. Untuk menetapkan penggunaan metode ini dapat diambil contoh materi dari GBPP IPS Sekolah Dasar kelas 5 semester 2. Kompetensi dasar 10, kemampuan memahami perjuangan para tokoh dalam melawan penjajah dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Materi pokok penduduk Jepang di Indonesia. Hasil belajar mendeskripsikan penduduk Jepang di Indonesia. Indikator atau uraian materi.
menceritakan penduduk Jepang di Indonesia, menceritakan sebab dan akibat pergerakan tenaga Romusa oleh Jepang terhadap penduduk Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran setelah mempelajari KD, materi pokok, hasil belajar, dan indikator, guru dapat menjelaskan materi tersebut dengan cara yang mudah diterima. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan ekspositori. Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada siswa kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Terhadap beberapa karakteristik metode pembelajaran ekspositori diantaranya: yang pertama, metode ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, artinya berurutan secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh sebab itu, sering orang mengidentifikasikannya dengan ceramah. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah disampaikan. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Beberapa prinsip dari metode pembelajaran ekspositori yaitu berorientasi pada tujuan. Walau penyampaian materi pembelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan strategi ini. Prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seorang guru kepada seorang atau sekelompok siswa. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Prinsip kesiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan. Terlebih dahulu, kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap, baik kondisi maupun fisik maupun fiksi, untuk menerima pembelajaran. 4. Prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Ada beberapa langkah dalam penerapan metode ekspositori, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Yang kedua, penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pembelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan.
langkah ini, yaitu yang pertama penggunaan bahasa, yang kedua intonasi suara, yang ketiga menjaga kontak mata dengan siswa, dan yang keempat mengungkapkan joke-joke yang menyegarkan. Korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Menampilkan langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini diantaranya: yang pertama, dengan membuat tugas yang relevan dan materi yang telah disajikan. Yang kedua, dengan memberikan teks yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Keunggulan dan kelemahan metode ekspositori, yaitu keunggulan metode pembelajaran ekspositori diantaranya: guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang memiliki untuk belajar terbatas. Melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan kuliah tentang suatu materi pembelajaran, juga sekaligus siswa dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kelemahan metode pembelajaran ekspositori diantaranya hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Mungkin itu dari penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.